Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Hermawan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah mengoperasikan aplikasi SPSS. Nah, di sini saya akan menggunakan SPSS versi 23. Namun tidak hanya menggunakan versi 23, teman-teman bisa menggunakan versi lainnya tergantung laptop yang kalian memiliki support menggunakan versi berapa. Ketika teman-teman sudah membuka aplikasi SPSS, akan muncul tampilan dua layar. Layar pertama berupa garis-garis, yakni untitled, yaitu digunakan untuk input data dan mengolah data. Nah, tampilan di layar kedua yaitu berwarna putih, yaitu berupa output atau hasil olahan data. Pada tampilan SPSS Untitled, di situ tertera ada tampilan di atas terdiri dari File, Edit, View, Data, Transport, Analyze, Grab, Untitled, Add-ins, Windows, dan Help. Sedangkan bagian bawah terdiri dari Data View dan Variable View. Nah, sekarang kita akan coba untuk input data pada worksheet, yakni dengan klik File, lalu klik New, dan klik Data, maka muncul Data Editor. Nah, muncul tuh di bagian atas keterangannya Data Editor. Lalu, klik bagian bawah yaitu bagian Variable View. Maka akan muncul kolom nama, tipe, width, decimal, label, value, missing, columns, arrange, dan measure. Pada bagian nama diisi variabel atau singkatan. Nah, bagian ini tidak boleh dispasi. Pada bagian type, jika data berupa angka, aktifkan numerik, dan data berupa kata atau huruf, aktifkan string. Pada bagian width, untuk data berupa huruf dengan perintah string sesuai jumlah karakter yang digunakan. Pada bagian desimal, yakni menentukan jumlah desimal pada data numerik. Saat ini kita nolkan saja agar hasilnya tidak desimal. Pada bagian label diisikan dengan kepanjangan atau singkatan dari kolom name. Jadi di sini misalnya kolom name-nya itu X, berarti di labelnya itu misalnya X itu kooperatif dan Y itu misalnya jigsaw. Atau teman-teman bisa disesuaikan lagi, misalnya name itu misalnya P itu keterangan dari perempuan dan lain sebagainya. Lalu bagian value. Nah, bagian ini sering diabaikan dalam operasional untuk perhitungan tertentu pada SPSS. Lalu pada bagian missing, jika data tidak memiliki nama, maka akan dianggap hilang. Bagian column digunakan untuk mengatur lebar dan sempitnya kolom data. Lalu pada bagian align digunakan untuk mengatur posisi data di tengah, kiri, kanan, dan tengah. Dan ada bagian measure. Nah, measure ini digunakan sesuai dengan jenis data berupa scale, nominal, dan ordinal. Nah, data yang kita gunakan itu berupa angka numerik, maka kita pilih scale. Setelah kita membuat variabelnya, kita akan lanjut menginput data dan mengklik data view yang ada di pojok bawah. Nah, angka yang ke bawah itu menunjukkan jumlah responden dan yang ke samping itu menunjukkan variabelnya. Nah, ini bisa kita input secara manual atau dengan mengcopy paste dari data yang telah kita siapkan terlebih dahulu di Excel. Nah, dalam SPSS ini ada menu Analyze. Analyze ini merupakan program untuk membantu pengolahan data statistik melalui command Windows dengan pilihan Analyze. Adapun submenunya adalah Descriptive Statistik, Comparison, Means, Correlate, Regression, Classify, Data Reduction, dan Scale. Output dari hasil uji menggunakan SPSS ini cukup banyak. Oleh karena itu, penggunaannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan. Sekarang, kita coba pengujian statistik deskriptif menggunakan SPSS. Ini dengan mengklik Analyze di bagian atas, lalu klik Deskriptif Statistik, lalu klik Deskriptif. Maka akan muncul dua bagian. Nah, kita kontrol A data yang di sebelah kiri,
Lalu kita klik tanda panahnya agar datanya pindah ke sebelah kanan. Lalu kita klik option. Lalu kita pilih perhitungan yang diperlukan, misalnya min, sum, standar deviasi, dan lain sebagainya. Nah, kita centang di kolom yang ada di depan. Nah, di situ ada kotak kecil di bagian depannya. Nah, coba kita cek list min, terus STD deviation, variance, range, minimum, maksimum. Lalu bagian bawahnya yang display order kita klik variable list. Setelah itu, klik continue, lalu klik OK. Maka akan muncul deh hasilnya. Nah, hasil perhitungan menggunakan SPSS ini menunjukkan masing-masing harga dari kedua data kooperatif dan Jigsaw. Untuk harga yaitu range, skor minimum, skor maksimum, jumlah data, rata-rata, standar kesalahan rata-rata, standar deviasi, dan variansi. Baik, dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.